Seorang lansia selamat usai terjatuh dari lantai 21 apartemen di Jakarta. Longsor menimpa rumah makan di Depok, Jawa Barat. 3 orang tewas tertimbun. Kelompok hak asasi manusia mengkritik militer Israel yang dinilai berlebihan saat menggerebek rumah warga Palestina di tepi barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan kita simak iNews Pagi selengkapnya bersama saya, Bremana Tenaya. Dua geng motor terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tawuran remaja belasan tahun itu bahkan menyerang permukiman warga. Geng motor ini terlibat tawuran di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Dua kelompok remaja ini saling serang dengan senjata tajam. Bahkan salah satu kelompok geng motor ini menyerang permukiman warga. Tawuran para remaja belasan tahun ini dilakukan melalui janjian di media sosial. Menurut warga, tawuran antar geng motor kerap terjadi di lokasi ini. Warga di sekitar lokasi resah dan berharap ada tindakan tegas dari kepolisian. Rasa aman, patrolinya keamanan, apalagi di malam hari. Iya, karena sangat mencemaskan. Sangat banget. Ya. Warga juga berharap agar polisi rutin melakukan patroli malam di jam-jam rawan aksi tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang bocah berupaya menyelamatkan diri pasca dibegal di kawasan perkebunan. Tak hanya diambil sepeda motornya, korban juga dipukul dan diikat tangan serta kakinya. Para pengguna jalan di Simpang Water Intake Jalan Akses Road Batubara, Sumatera Utara digegerkan seorang bocah yang kaki dan tangannya terikat dengan kondisi tubuh hampir telanjang. Diketahui bocah laki-laki berusia 14 tahun itu merupakan korban begal yang berupaya menyelamatkan diri keluar dari perkebunan. Awal mula kejadian, pelaku berpura-pura meminta korban diantar ke toko handphone dengan menggunakan sepeda motor korban. Namun dalam perjalanan, pelaku menganiaya korban lalu membawa kabur motornya. Korban dengan tangan kosong dan bagian dada ke bagian perut. Setelah itu korban terjatuh, pelaku membuka baju korban. Kini korban sudah dikembalikan kepada keluarganya dan kasus ini dalam penyelidikan kepolisian Resort Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. 7 orang sopir angkot di Medan positif narkoba saat terjaring razia petugas gabungan. Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat, razia petugas akan dilakukan. Petugas gabungan Dinas Perhubungan Kota Medan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara merazia sejumlah sopir angkutan kota di Medan. Satu persatu angkot yang melintas di Jalan Sisingamangaraja diberhentikan dan diperiksa kelengkapan berkasnya. Selain itu, belasan supir yang terjaring razia juga diminta tes urin. Dari hasil tes, 7 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Kita di sini tadi pagi ada 1 yang positif, ada 6 orang yang positif. Jadi 7 sama tadi pagi? Sama tadi pagi. Jadi langkah selanjutnya, Pak? Kita akan terus melaksanakan operasi rutin. Rencananya razia ini akan rutin digelar di sejumlah titik di Kota Medan. Kegiatan ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna angkutan kota serta mengurangi angka kecelakaan akibat penyalahgunaan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak tuntutan jaksa penuntut umum terkait dengan kasus KDRT di Kabupaten Kediri, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Masa kecewa setelah pihak pengadilan membatasi jumlah mediator aksi. Aksi saling
dorong terjadi di depan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Masa aksi kecewa karena jumlah mediator yang dibatasi oleh polisi. Masa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Kediri meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut pelaku KDRT selama 7 bulan saja. Masa meminta Majelis Hukum mempertimbangkan vonis untuk pelaku setidaknya 1 hingga 2 tahun. Dia juga sudah 7 tahun ditelantarkan sama suaminya. Jadi dengan persidangan kemarin, hakim betul-betul memutuskan seadil-adilnya. Walaupun JPU memutuskan cuma 7 bulan, paling tidak hukuman itu naik mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Tuntutan JPU dinilai tak sebanding dengan kekerasan yang dialami oleh korban dan meminta Majelis Hakim memvonis pelaku dengan hukuman maksimal. Dan tuntutan adanya kasus KDRT yang telah kita duga ya, kemarin tuntutannya diundur 1 minggu, kita takutnya ada permainan, ternyata tuntutannya sangat rendah yaitu 7 bulan. Kasus KDRT yang dialami korban kini masuk dalam tahap pledoi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pekan depan masa akan melakukan aksi serupa untuk mengawal jalannya sidang putusan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Sejumlah ibu-ibu di Halmahera Selatan, Maluku Utara berusaha menyegel kantor desa Marabose dengan papan kayu. Mereka kesal karena nama mereka dicoret dari daftar penerima BLT. Dengan berbekal palu, paku, dan papan kayu, ibu-ibu ini mendatangi kantor desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Mereka berusaha menutup pintu masuk kantor dengan papan kayu dan memboikot aktivitas kantor. Mereka menuntut hak mereka sebagai penerima bantuan langsung tunai atau BLT. Namun belakangan nama mereka justru dicoret oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Marabose. Sementara Kepala Desa Marabose yang dinonaktifkan oleh Bupati Halmahera Selatan kini terjerat kasus dugaan korupsi dana desa sebesar 1,8 miliar rupiah. Sejumlah pengendara motor nekat melawan arah menghindari razia petugas. iNews Pagi akan segera kembali.